Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk anak-anak berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadiyas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi pada sore hari ini menjelang berbuka. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Faris Kidafa, Ali Nasari, Tika Chandra, Hadir Pak. Bubak, Mugusi, Eko Rabiatul Adiliyah. Hadir. Dari mana ini? Kelas sebelah, Kok kelas 11? Mau apa? ada yang ketinggalan. Oh begitu ya. Ya, apa? Udah waktunya. Alhamdulillah telah hadir semua. Perlu diketahui bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah, wabil khusus pada bidang ekonomi. Tujuannya apa? Tujuan mempelajari dakwah Nabi di bidang ekonomi supaya mengetahui kebijakan atau strategi dakwah Nabi Muhammad di bidang ekonomi di kota Madinah. Siswa atau samian-samian ini harus yang pertama menguasai materi, yang kedua nantinya harus mengumpulkan tugas tepat waktu, yang ketiga tugas harus sesuai dengan teori. Ini nanti saya bagi kelompok ya. Kelasnya saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini kalau diperhatikan ada makalah, ada PPT dari saya mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian di kota Madinah. Kondisi yang pertama ada kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Bisa dilihat ya secara jelas ini gambarnya. Yang pertama itu kegiatan apa? Petani. Bagus. Yang kedua, kira-kira ini 3 gambar ini semua berkaitan. Dari gambar 1, gambar 2 ke gambar 3. Kira-kira yang pertama tadi sebagai petani, yang kedua Bukan mana kelompok. Kurma. Nah ini yang ketiga ini Kulit kemudian. berdagang, betul. Jadi untuk kegiatan atau kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam itu yang pertama mayoritas di sana itu adalah seorang petani. Karena apa? Karena di sana itu tanahnya tandus, tapi sebagian yang tepi itu tanahnya subur, jadi bagus untuk ditanami. Salah satunya adalah pohon kurma. Pernah ke sana kan? Kan? Pernah ke sana. Wah, jelas dong, belum. Semoga saja bisa ke sana semua. Amin. Selanjutnya itu ada pohon kurma. Nah, dari hasil tani, salah satu yang paling baik dari kota Madinah itu adalah kurma yang bisa diekspor ke berbagai tempat. Salah satunya adalah kota Makkah. Nah, itu pernah diekspor kurma dari Madinah. Untuk mengekspor atau media industri dari kurma itu ada pasar. Nah, pasar ini dikuasai oleh beberapa bani atau keluarga.
Yang salah satunya adalah Bani Koyukok. Nanti saya tugaskan siapa itu Bani Koyukok dan bagaimana kebijakan Bani tersebut dalam mengelola pasar. Itu ya. Nah, selanjutnya ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian di kota Madinah. Saya minta untuk Mas Mabus membacakannya. Anu Pak, tolong yang besar Pak, kelihatan Pak. Belum, nanti Pak. Iya. Bagus. Baik. Strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun perekonomian di Madinah. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. 2. Ahlus Sufa. 3. Kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. 4. Kaum Muhajirin yang memiliki pengalaman dagang dianjurkan untuk berdagang. Bagi yang tidak memiliki pengalaman dan modal dianjurkan menjadi petani. 5. Pembangunan market. Betul sekali. Itu tadi beberapa strategi dakwah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian kota Madinah. Dari strategi ini adakah yang ditanyakan mengenai strateginya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Iya, silakan Mas Kafi. Ahlus Sufah itu apa, Pak? Ahlus Sufah ya. Terima kasih. Ahlus Sufah perlu diketahui bahwa Ahlus Sufah adalah orang yang tinggal di masjid. Nah, pada zaman dulu itu ketika kaum Muhajirin itu berhijrah ke Madinah, kan tidak secara otomatis mereka memiliki tempat tinggal. Jadi kebijakan Nabi salah satunya adalah Ahlus Sufah, bagi mereka yang tidak bermodal, tidak memiliki pengalaman bertani, tidak memiliki pengalaman berdagang, itu ditempatkan di masjid-masjid. Jadi untuk mengurusi masjid, itu yang dinamakan Ahlus Sufah. Selanjutnya mengenai hidroh atau hikmah yang dapat diambil dari dakwah Nabi Muhammad SAW membangun ekonomi di Madinah. Saya minta untuk Mas Dafa membacakannya. Maju, silakan maju. Mana Pak? Nah ini dari poin 1 sampai poin 4. 1. Memiliki ibrah yang dapat diambil dari dakwah Nabi Muhammad membangun ekonomi di Madinah. 1. Memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran. 3. Kerja keras, cerdas, dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. 4. Perbuatan jujur dan adil. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, itu inti atau abstrak dan akan kita bahas pada tema sore hari ini. Terus selanjutnya kita bahas 1, 2, 3, ya ada 20 ya. Nah, untuk satu kelompok ini terdiri 3 sampai 3 orang. Nah, cepat harus biar kok. Ya. Satu kelompok 2 kelompok 3. Nah, siapkan ini, saya sudah menyiapkan kertas. Ini setiap siswa harus mengerjakan. Makanya kelompok. Iya, kalau kelompok cuma setiap individu harus punya catatan. Iya, oke lah. Sudah ya, semua sudah kan? Sudah. Kalau diperhatikan ya, ini namanya tipe pembelajaran jigsaw, yang mana setiap kelompok itu
kelompok asal dan kelompok ambil. Nanti tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Namun setiap siswa harus mengerjakan, tidak boleh perwakilan. Kelompok yang pertama tugasnya tolong dicatat. Ya. Ini masih berbagi sama Mas. Ya. Untuk kelompok 1 tugasnya adalah menelaah kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Untuk kelompok 2 ini memerinci strategi dakwah Nabi Muhammad dalam membangun ekonomi kota Madinah. Ya, memerinci strategi dakwah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian kota Madinah. Nah, otomatis kan ketika seperti ini kan Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, sudah menjadi pemimpin di Madinah. Oh gitu. Untuk kelompok 3 tugasnya adalah hal-hal yang dapat diambil, dapat diteladani dari dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Ulangi Pak. Hal-hal yang dapat diteladani atas ibrohnya ini harus diperjelas. Nantinya untuk kelompok 3 khususnya harus membuat kesimpulan. Ya, tarik kesimpulan. Oh tidak, mudah sendiri gimana? Kan sedikit nanti. Boleh minum? Tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tahan. 5 menit lagi kan sudah buka. Pas sore tapi. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Kalau ada yang ditanyakan, tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya. Silahkan bertanyakan. Iya, silakan. Ya. Untuk materi sudah saya share di grup WhatsApp ya. Bisa dilihat. Yes. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 itu sudah ada semua. Jadi bisa diperjelas. Atau memanggil Saya Abdul Mirdes sama Mbak Putri. Kamu mau ngapain? mau perlu mas? Mau agak rapat sebentar Mbak. Sebentar mas, ini masih mengerjakan tugas. Mau praktek biologi? Oh begitu. Ya. Saya beri kamu 2 menit saja. 40 menit Pak. Silakan untuk yang kepentingan silakan keluar sebentar. Sama Mas Ardi Pak. Sama Sadi. Ya, Ya. itu sendiri. Iya Pak. Saya beri waktu 2 menit ini. Ya Pak, besok. Makasih Pak. Bagaimana ini Pak? Pak, saya jomblo. Tidak apa-apa kan saya sudah pandai.
Pak, nakal. Bangunin buku ya. Ini puasa lo tidak boleh berkelahi. Pak, nakal Pak. Tawaran beli gue, mau bangun, baru bos. Dikerjakan sesuai dengan tugasnya dan kelompoknya masing-masing. Pak, saya izin pipis, Pak. Ya, silakan. Udah ngompol nih. Bola sih, Pak. Saya habis minum banyak. Loh, terus minum. Justin, apa? Saya sendirian lagi. Tetap semangat. Tetap semangat apa? Ini lah, Pak. Kita simpulnya bagaimana? Tolong tutup kaca. Pokoknya nanti Ya. Jadi sampai nanti ditulis dulu apa judulnya itu, sampai tulis yang tujuh materi yang sudah selesai. Nah, jadi itu sampai dapat menentukan apa? Sampai dapat menarik kesimpulan. Nah, dapat diteladani ketika sampai saat ini sebagai siswa itu bagaimana? Gitu. nanti R ya, Pak. Ya, kita apa? Biasa ngumpul Pak. Pasang ono ya. Ya, sudah, jangan berkelahi. Sudah, jangan damai. Pak tentara. Udah takut. Pak Presiden Pak Lu. Masa-masa itu harus menjaga emosi. Jangan sampai Maka Pak ini nanti bisa mokel. Pak itu tentara, Pak. sudah model Pak. Apa? Pak itu tentara. Pak Presiden. Waktu kurang 3 menit, Ya Allah. segera diselesaikan. Belum selesai Pak, buat PR saja. Oh, tidak bisa. Ini nanti setiap individu harus mengumpulkan tugas. Tidak ada PR untuk mata pelajaran saya. Pak udah. Ya, Pak. Ya. Pak nanti pulang latihan olahraga. ya, tidak apa-apa. Nanti setelah tarawih. Baik, kalau sudah selesai, sudah ya semua. Ya, Pak. Coba
jadi ikut ke kelompok lain. Untuk khusus kelompok 3 Assalamualaikum. Salam. Mau pinjam spidol. terus video. Ya. Ya, kita lanjut. Jadi untuk kelompok 1 ada yang ke kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kelompok 2 ada yang kelompok 1 kelompok 3. Di kelompok 3 ada yang kelompok 1 kelompok 2. Tapi karena kelompok 3 tadi anggotanya Saya tambah sendiri. Nah, ini terkecuali yang sudah benar kelompok 2 ini bisa ke kelompok 3, 1 kelompok 1 1. Maka untuk kelompok 1 bisa ke kelompok 2. Saya. Ya, silakan. Silakan berpendapat. Kaki maju, kaki maju. Betul. Kayak gitu. Nah, sekarang kan sudah pecah. Ini yang namanya kelompok ahli. Kenapa kok kelompok ahli? Karena dari saminar itu bagaimana? Nah, karena yang tadinya saminar dari kelompok asal asalnya kelompok 1 semua, kelompok 2 semua, kelompok 3 semua, sekarang pecah, merantau. Nah, mencoba untuk berkolaborasi dengan kelompok lain. Sekarang untuk kelompok 1 bisa menjelaskan materinya ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 bisa menjelaskan materi ke kelompok 1 dan saling transfer ilmu. Gitu, ya. Siapa? Ini nanti ini untuk kelompok yang diberikan transfer ilmu itu harus bisa memahami. Nanti saya beri soal atau saya suruh untuk presentasi di depan harus bisa. Siap. Silakan. Ayo. Untuk menjelaskan atau berdiskusi ada yang perlu ditanyakan dengan kelompok lainnya atau perlu didiskusikan silakan. Ya, masuk. Bisa, boleh nih berhadapan hadapan. Kursinya ini boleh diacak-acak kan nantinya saya nyatakan. Sana kelompoknya. Ya, biasa nanti bisa berdebat. Dialog. Siapa? Yang untuk kelompok 2. Kalau tidak mengerti tugasnya kelompok sebelah untuk memahami. Mencoba belajar untuk memahami materi satu belajar Jadi
jangan sampai meluas tanah lain. Ya kan buat balik persaudaraan, bikin lapangan pekerjaan, bangun pasar. Ini pada akhirnya juga Pasar ini bersama bukan jadi. Ini materi yang bisa nggak tahu apa ya guys? Pak sudah Pak ini sudah. Ya kalau mana dari Desno. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ini loh Pak, enggak Pak. Saya melihat kalau kamu gitu. Mesin apa? Geografisnya Yasrib merupakan yang termasuk pada kawasan yang bagus. Ayo Pak. Dengan sebutan tinggal setelah Taif dan Yasrib berada di tempat strategis dari jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan bagian utara. Yasrib berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan juga watak penduduknya. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur penduduknya. Kota Yasrib atau sekaligus dengan Madinah terdapat daerah persawahan dan juga perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan utamanya adalah kurma dan juga anggur. Nah, di kota Yasrib ini terdapat beberapa pabrik sebagaimana yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, sebuah bani atau kabilah Yahudi terkaya di Madinah. Meski jumlah mereka tidak banyak, di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal, yaitu pasar Bani Qainuqa. Di sana terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual bedanya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun yang tidak. Ya, begitu ya tadi. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saya minta untuk maju ke depan perwakilan. Ya. Silakan untuk Pak Nufus maju. Kelompok 2 lewat Kami, Pak. Kafri. Untuk kelompok 3 Mas Dama sendirian. Ini bos kecil. Saya ada. Ini Pak, ini ada. Mempunyai kalian. Tapi bohong. Silakan, ini harus baris sesuai dengan urutan kelompok. Iya, Pak. Pak, Bapak terpesona, Pak. Pak saya malu Pak. Oke, 1. Silakan maju di sini, silakan. Tidak boleh bersembunyi di belakang papan tulis saya. Semoga saya besar. Baik, untuk kelompok 1 tadi ditugaskan untuk apa? Menelaah Menelaah. kondisi ekonomi masyarakat di Madinah sebelum Islam. Nah, bisa dijelaskan oleh teman-temannya bagaimana sih kondisi Madinah itu sebelum Islam, apakah sudah sejahtera atau belum? Jadi gini, Jadi gimana nih? belum. Yasrib pada zaman dahulu itu sebagai bagian dari kota di Yaman Selatan dari Syria yang di mana pada saat itu posisi perekonomiannya tandus. Dan dikuasai oleh Bani Qainuqa atau kabilah Yahudi terkaya di Mekah. Pak. Terus apa yang menjadi dominan pekerjaan masyarakat sebelum Islam? Tani Pak. Petani. Iya. Petani apa?
Tanam kurma Pak. Tanam kurma. Pak. Bagus. Yang pertama kondisinya Tandus Pak. tandus. Yang kedua Dikuasai oleh Bani Haul. terus Sektor pertaniannya kurma Pak. mayoritas petani. Tani Pak. Jalur Pak. Ya, petani. Rukunnya jalur apa Pak? Hasil tani Kurma Pak. Yang percaya jalur. untuk kelompok dua. Nah, tadi apa tugasnya? Kelompok dua. Bagaimana? Tugasnya menjelaskan Pak Menjelaskan tentang KUB. Yopo. itu apa? Setelah Langkah-langkah strategi dakwah. dan strategi dakwah Kanjeng Nabi Silakan membangun silakan. perekonomian negara Madinah. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi tutorialnya yang pertama-tama Ya, Kanjeng Nabi itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor Pak. ya, bersaudarakan. Nah, setelah disaudarakan, Kanjeng Nabi menempatkan orang-orang fakir miskin yang tulisanmu enak tuh, Pak. Yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Jadi yang tidak punya tempat tinggal di kemah masjid Pak. Ya, Oke. Setelah itu langkah yang selanjutnya bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. ya, Jadi kaum Ansor itu Pak dari pekerjaan kaum Muhajirin. lapangan pekerjaan. Terus Yang keempat, Mbak, Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang punya pengalaman dagang dan muda sebagai pedagang. pengalaman dagang sebagai Pedagang, Yopo. sebagai modal. pedagang. Ya, pedagang apa? Untuk yang tidak, bagaimana? Itu yang tidak mempunyai pengalaman. Yang tidak punya pengalaman tadi di masjid Pak. Di masjid dan kurang sedikit lagi menjadi seorang Pemimpin. petani. Petani itu, Pak. Petani, iya. Adanya di sekolah. Yang tidak Tadi Pak satu poin. mempunyai pengalaman. Poin ini nomor 5 Pak. Ya, yang saya tadi yang nomor 5. Pengalaman menjadi petani. Sudah selesai? Belum. Satu lagi Pak. Ya, apa? Setelah menerima perintah zakat pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jaringan antar pemberi zakat dan penerima zakat. Oke, yang kelima adalah pengelolaan zakat ya. Kok itu Saat itu zakat. Untuk kelompok tiga, Pak, masih ya? Nomor 3 Pak. Selawat tiga, kelompok tiga Pak. Nomor 3 Pak belum Pak. Kurang. untuk kelompok tiga. Apa Pak? Tugasnya apa tadi dipresentasikan? Teladan. Teladan ya. Pak, aku mau Silakan. teladan yang dapat kita ikuti dari apa yang telah Nabi Muhammad dan para sahabat lakukan di Madinah. Yang pertama, Kenapa? Tenang. Nomor tipis toh. memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah. Ya jadi harus yakin. Ya, gitu. Terus untuk lagi memiliki keyakinan yang kuat. Yang kedua tolong menolong. Tolong menolong. Ketiga
keras, cerdas, sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Ya, keyakinan kuat kepada Allah. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua, tolong menolong Tolong menolong. dalam kebaikan. Ya. Kebaikan. Terus yang ketiga, Kerja keras, cerdas, sungguh-sungguh. kerja keras. Pak sudah jam 4 Pak. Gerbangnya dikunci Pak. Belum. Dari jebol juga ada Pak. Tunggu. Semua itu saya. Kesimpulannya apa Mas? Kesimpulan. Kesimpulannya, Tadi saya belum. Ya. kesimpulannya kalau ingin mempelajari kita harus kenal dulu, karena tak kenal maka tak Tak Iya. Iya. ya Pak. Harus kenal dulu ya Pak. Ya kenal. Terus harus. Terus sudah. Ya kemudian berusaha untuk meladani Nabi Pak, sama mengerti kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Oh iya, bagus. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Beri Allah. Jadi ini ya. Terdapat beberapa ini yang harus menjadi poin penting yang harus kita pahami dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Madinah. Sebelum Islam itu kondisinya itu bagaimana kondisi ekonomi. Terus ketika Nabi sudah ada di Madinah, bagaimana langkah-langkah ketika membangun perekonomian. Jadi sebelum Islam itu di sana dikuasai oleh Bani Qainuqa, perdagangan di pasar. Nah, Bani Qainuqa ini adalah salah satu bani dari kaum Yahudi. Dari kaum Yahudi. Bani Qainuqa ini menjalankan sistem yang tidak sehat dalam pasar perdagangan, yaitu menjalankan sistem riba. Sistem riba. Dengan adanya sistem riba, sebagian besar masyarakat kecil sebagai petani atau sebagai apapun itu tertindas, sehingga dengan datangnya Nabi itu dengan beberapa strategi ini sudah mulai membaik. Ini saya tambah satu, strateginya membangun pasar. Oke. Jadi ini terima kasih telah aktif dalam pembelajaran. Untuk tugasnya bisa dilihat di halaman paling belakang. Kosong. Ya, halaman paling belakang materinya telah saya kirim. Untuk pertemuan ke depan itu setiap mahasiswa harus mengumpulkan. Untuk tugas, ya setiap siswa harus mengumpulkan. Untuk tugasnya hari ini bisa dikumpulkan sekarang, nanti ketika pulang. Sebelumnya silakan untuk berdoa. Bisa baca bersama, baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, meskipun berpuasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya bisa dikumpulkan. Tugasnya nomor 1 Pak. Yang jalan dari Saya mau boleh Pak. Yang mau usah. Terima